Sudah menjadi kehendak dan takdir Allah dari sejak zaman azali bahwasannya iblis dan bala tentaranya merupakan musuh yang nyata bagi umat manusia. Musuh dalam arti hakiki yang akan menyengsarakan manusia dalam kehidupan di dunia. Namun dalam kehidupan dunia yang sementara ini, jika kita tidak waspada dan hati-hati, tentu syaitan akan selalu berupaya untuk menjerumuskan kita kepada kesesatan. Baik syaitan dari kalangan jin ataupun manusia, baik dengan jalan yang nyata ataupun yang gaib. Tidak tanggung-tanggung, mereka akan berupaya untuk menyesatkan seluruh umat muslim hingga ajalnya tiba, yakni ketika sakaratul maut. Wahai sobat muslim yang beriman, kali ini kami akan menyuguhkan sebuah video yang menggambarkan tentang bagaimana cara syaitan dari kalangan jin dalam upayanya untuk menyesatkan setiap umat muslim ketika sedang mengalami sakaratul maut. Ketika manusia sedang menghadapi sakaratul maut, salah satu ujian terberat yang akan dihadapinya adalah ketika mengalami dahaga yang tidak tertahankan, sehingga seolah-olah dahaga itu membakar tenggorokan hingga ke hati. Tidak hanya rasa dahaga secara fisik, tetapi bisa juga rasa dahaga yang bersifat gaib. Mungkin saja keluarga atau orang-orang yang menjaganya telah memberinya air minum, tetapi rasa dahaga tidak serta-merta hilang begitu saja. Dalam keadaan seperti inilah biasanya syaitan dari kalangan jin berkesempatan untuk menyesatkan umat muslim agar matinya dalam keadaan kafir atau su'ul khotimah. Pada puncak dahaga yang seolah-olah tidak tertahankan itu, syaitan dari kalangan jin menampakkan wujudnya seperti manusia biasa. Bahkan terkadang mereka merubah wujudnya menjadi orang tua atau saudara dari seorang mukmin yang mengalami sakaratul maut. Ia datang dengan membawa segelas minuman yang sangat segar dan berdiri di sisi kepala seorang mukmin. Sang mukmin yang tidak menyadari hal itu, tentu ia akan berkata, "Berilah aku air itu." Lalu syaitan berkata, "Baiklah, tetapi katakan terlebih dahulu bahwa dunia ini tidak ada yang menciptakan, maka aku akan memberikan air ini kepadamu." Dalam riwayat lain juga disebutkan, syaitan akan berkata, "Tinggalkanlah agamamu ini, dan katakan bahwa Tuhan itu ada dua, maka engkau akan selamat dari kepedihan sakaratul maut ini." Jika ia mempunyai keimanan yang cukup kokoh, ia akan menyadari kalau sosok pembawa air itu adalah syaitan, maka ia akan berpaling muka. Namun, jika justru sebaliknya, jika seorang mukmin yang memiliki iman yang lemah, maka ia akan menuruti kemauan syaitan, dan ia akan meninggal dalam keadaan kafir. Syaitan tidak akan berhenti untuk terus berupaya. Ia akan berdiri di arah kaki seorang mukmin dengan wujud yang lain, masih dengan membawa minuman yang amat segar menggoda. Sang mukmin yang masih dilanda dahaga yang amat dahsyat akan berkata kepadanya, "Berilah aku minuman itu." Syaitan dalam wujud lain itu berkata, "Baiklah, tetapi katakanlah bahwa Muhammad itu adalah seorang pendusta, maka aku akan memberikan air ini kepadamu." Setelah mendengar jawaban seperti itu, namun jika sang mukmin memiliki keimanan yang kokoh, akan menyadari kalau syaitan tidak akan berhenti menggodanya hingga terlepas imannya, maka ia akan terus bersabar menahan kehausan yang seakan membakar hati itu. Ia akan selalu menyibukkan diri dengan mengingat Allah, memohon pertolongan dan keselamatan dari sisinya. Ada satu kisah nyata tentang seorang guru dan ulama yang sangat zuhud, yang bernama Abu Zakaria. Ketika ia sedang mengalami sakaratul maut, beberapa orang sahabat dan muridnya berada di dekatnya. Saat ketika Abu Zakaria tampak dalam kepayahan, bahkan salah seorang dari sahabatnya harus menuntunnya dengan kalimat thayyibah. Katakanlah, "La ilaha illallah." Tetapi di luar dugaan Abu Zakaria justru memalingkan wajahnya. Sahabat di sisi lainnya juga berkata, "Katakanlah la ilaha illallah." Lagi-lagi Abu Zakaria kembali memalingkan wajahnya. Bahkan untuk ketiga kalinya mereka para sahabat tetap memintanya untuk membaca kalimat thayyibah. Namun Abu Zakaria berkata, "Aku tidak akan mengucapkan kalimat itu." Setelah itu, lalu Abu Zakaria jatuh pingsan. Para sahabat dan murid-muridnya pun menangis sedih. Ketika melihat keadaan itu, sungguh mereka tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi. Namun 1 jam kemudian, Abu Zakaria tiba-tiba kembali sadar dan berkata kepada sahabatnya, "Apakah tadi kalian mengucapkan sesuatu kepadaku?" "Benar. 3 kali kami meminta engkau membaca syahadat, tetapi 2 kali engkau berpaling, dan ketiga kalinya engkau berkata, 'Aku tidak akan mengucapkannya.' Karena itulah kami jadi sedih dan sangat khawatir.
Ucap dari salah seorang sahabat, Abu Zakaria berkata, "Sikap dan perkataanku itu bukanlah kutujukan kepada kalian." Kemudian Abu Zakaria menceritakan kejadian sebenarnya yang dialaminya jika iblis telah mendatanginya dengan membawa semangkuk air yang tampak sangat segar dikala ia merasa sangat dahaga. Iblis berdiri di sisi kanannya sambil menggerakkan mangkuknya, sehingga kesegaran air itu semakin menggodanya. Lalu iblis berkata, "Tidakkah engkau membutuhkan air?" Lalu Abu Zakaria tidak menjawab, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan rasa dahaga yang begitu hebatnya karena tertariknya dengan kesegaran air itu. Maka iblis pun berkata lagi, "Katakanlah bahwa Isa adalah anak Allah." Lalu Abu Zakaria mulai berpaling muka dari iblis, yang saat itu bersamaan dengan sahabatnya yang meminta ia mengucap kalimat thayyibah untuk pertama kalinya. Tetapi iblis masih menghampiri dari arah yang lain dan berdiri di dekat kakinya sambil mengatakan seperti sebelumnya. Maka Abu Zakaria berpaling lagi kedua kalinya, yang mana saat itu pula bersamaan dengan sahabatnya yang memintanya untuk membaca kalimat thayyibah untuk kedua kalinya. Belum putus asa juga, iblis menghampiri lebih dekat dengan bujuk rayunya yang memikat, mengiming-imingnya dengan minuman yang lebih segar sambil berkata, "Katakanlah bahwa Allah itu tidak ada." Maka dengan tegas Abu Zakaria berkata, "Aku tidak akan mengatakannya." Saat yang bersamaan sahabatnya sedang meminta dia mengucapkan kalimat thayyibah itu untuk yang ketiga kalinya. Abu Zakaria mengakhiri penjelasannya. Seketika itu pula mangkuk yang dibawa iblis jatuh dan pecah berantakan. Kemudian ia lari terbirit-birit, tetapi rasa dahaga itu begitu menggigit dan tidak tertahankan sehingga membuat Abu Zakaria jatuh pingsan. Dan setelah menceritakan ke para sahabat tentang yang dialaminya, lalu Abu Zakaria sudah tampak terlihat sangat lemah dan mengatakan jika ajalnya segera akan tiba, dan beliau pun mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu, tubuh Abu Zakaria pun menjadi melemah dan ia pun meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Wahai sobat muslim yang beriman, semoga kisah ini senantiasa dapat menggugah hati kita, menumbuhkan rasa takut dan cinta kepada Allah, dan menjadikan kita lebih tekun dalam beribadah. Perbanyaklah zikir, bersihkan hati dari lalai, dan hiduplah dalam ketaatan, agar saat ajal menjemput, lisan kita ringan mengucapkan la ilaha illallah, kalimat yang nantinya menjadi penyelamat untuk menuju surganya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.